Sama ya. Jadi kalau suara kencang ini dengar samping-samping dari. Betul. Bisa. Ya. Jadi kita mulai memulai masalah hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini ada film kelihatan kan? Iya, sedikit. diusahakan. Saya kirim ke ini aja ya, ke tulis ya. Ya, boleh mas. Apa itu? Saya Oh. Oh. Oh yang sendiri penyakit itu kas. Balik. Belum. Sandy. Sandy. Kaca. Tahu? Masukin tas. Ini bikin cakap apa? Sumpah.
Habis bosan. Tapi tetap di Papua. Gak katanya dia sembuh muncul lagi. Iya benar. Astagfirullah. Materinya sudah saya upload di Chrome, silakan dibuka. Berwajib. Ya, baik. Sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu, silakan berdoa dimulai. Kita selesai. Ya. Kita mulai untuk perkuliahan ini TM-nya harus TM ketiga ya. Dan apa namanya sesuai kemarin yang sudah saya sampaikan di BJ-nya, Luis ya. Untuk hari ini harusnya Pak Bowo di FPS ya, tapi berhubung Pak Bowo ada kegiatan ke Surabaya, tentu kan. Jadi saya TM ketiga, Pak Bowo TM ke-7, tugas 10 ya. Untuk materinya juga kita gantian. Dan untuk hari ini kita bicara tentang epidemiologi. Jadi pengantar epidemiologi mungkin akan sampai dengan epidemiologi di SMP. Ya. Sudah pada tahu apa itu epidemiologi? Sering dengar tapi ya kayaknya ya. Apa epidemiologi? Kayak apa? Apa epidemiologi? Bicara prevalensi dengan apa lagi? Kemarin pada saat COVID ingat COVID tahun 2020 ya, 2021 itu banyak ahli epidemiologi yang menyampaikan prediksinya bahwa pada bulan sekian tahun ini akan seperti ini kondisinya. Banyak sekali epidemiologi ya. Sehingga apa sangat dicari pada saat itu ahli epidemiologi. Ya. Nah, kita di kepala komunitas kita perlu untuk belajar epidemiologi. Walaupun pada perkembangannya epidemiologi saat ini sudah tidak hanya melulu di masyarakat, tapi juga sudah pada penyakit yang tidak menular. Ya, pada epidemiologi penyakit kanker, epidemiologi etika bahkan sudah ada gitu ya. Sehingga tidak hanya pada kondisi yang dulunya awalnya penyakit menular, lama-lama sudah bergeser banyak penyakit lain yang memang menggunakan prinsip epidemiologi dalam melaksanakannya. Ya. Nah, kita di komunitas kenapa harus belajar epidemiologi? Kenapa coba? Kenapa masuk di konsep keperawanan komunitas? Ayo, siapa yang bisa bantu jawab? Kenapa kita perlu pengawasan gitu ya? Bahkan kalau di luar negeri itu ada apa namanya epidemiologis nurse. Jadi perawat yang memang ahlinya atau memang dia lebih pada mendalami epidemiologi. Ya, community health nursing, tapi yang memang pada epidemiologinya. Lebih ke kalau dibilang saintisnya ya saintisnya, karena epidemiologi itu mulai seperti orang yang mencari investigasi, meneliti suatu hal gitu ya, sehingga ada ilmu tersendiri. Tidak terbatas pada yang ilmu tertentu, siapapun boleh ingin mendalami epidemiologi. Dokter ada, perawat juga banyak, ya bahkan SHM di sekitar masyarakat juga banyak yang mendalami epidemiologi. Ya. Nah, arti katanya sendiri ini ya, epi itu pada demos penduduk dan logonya itu ilmu yang mempelajari hal-hal yang terjadi pada populasi penduduk.
Awalnya seperti ini, apa namanya, definisi dasarnya, gitu ya. Dan definisi lainnya adalah ilmu yang pelajaran tentang distribusi dan determinan kejadian penyakit dan kondisi kesehatan lainnya pada populasi umum atau khusus untuk memberikan masukan kebijakan kesehatan dalam mengontrol masalah kesehatan. Jadi ada istilahnya distribusi dan determinan. Ada juga kejadian penyakit. Ya, ada populasi. Kemudian ada juga kebijakan kesehatan. Ya, jadi dari mulai awalnya distribusi, peredaran, persebaran penyakit. Ya, kemudian determinan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap suatu kejadian, suatu penyakit. Kemudian pada populasi, pastinya ada populasi kelompok-kelompok tertentu yang memang mempunyai faktor risiko mengalami penyakit tersebut, dan tujuannya adalah untuk memberikan masukan kebijakan kesehatan sehingga nanti dari hal-hal tersebut bisa muncul kebijakan-kebijakan kesehatan. Misalnya DM, dia kita tahu faktor risiko orang dengan DM itu apa saja? Apa saja? Usia, obesitas, ya, dan sebagainya itu diketahui melalui penelitian epidemiologi. Faktor-faktor resiko orang dengan DM itu seperti apa saja itu didalam dengan penelitian epidemiologi. Jadi kita tahu sekarang orang yang resiko punya penyakit DM itu adalah seperti apa ya, berkat epidemiologi ini ditelusuri ya. Beberapa orang yang punya penyakit DM bisa penelitiannya bisa apa namanya prospektif atau yang ke depan tapi cohort dan ikuti seseorang ya, yang punya resiko gitu ya, ataupun bisa dari case tadi dari yang sudah kasus ditelusuri ke belakangnya karakteristik orang dengan DM itu apa saja, kemudian dianalisis munculan faktor-faktor risiko pada orang dengan DM. Ya, sama hal dengan penyakit lain pun. Jadi ada sehingga orang bisa mengatakan bedanya orang yang penyakit DM, bedanya orang penyakit misalkan DBD, orang yang HIV itu ya karena yang ini. Sehingga bisa muncul kebijakan apa? Penanggulangan penyakit DM, misalkan dengan gaya hidup yang sehat, manajemen diet dan sebagainya. Gitu ya. Kalau sudah kena misalkan di mana dia bisa kita kendalikan, minum obat yang teratur, kemudian apa kontrol yang teratur juga itu berdasarkan dari ilmu epidemiologi ini. Dan kemudian distribusi sebarannya. Ya, kenapa misalkan penyebaran penyakit HIV di Sumatera dengan di misalkan di Jawa lebih banyak Sumatera? Itu juga berdasarkan hasil penelitian epidemiologi. Jadi bisa membandingkan antara kondisi suatu penyakit, ya prevalensi insiden suatu penyakit di suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Sehingga kebijakannya pun akan berbeda satu wilayah dengan wilayah yang lain. Sehingga ini sangat penting untuk menelusuri hal-hal tersebut. Gitu ya, pada wilayah distribusinya misalkan HIV tadi banyak, gitu ya, apa yang kita lakukan? Ada kelompok yang berisiko, misalkan kalau dibilang misalnya supir-supir terus paling itu berisiko HIV ya. Nah kita kendalikan di situ. Gimana caranya edukasi, screening dan sebagainya. Beda dengan yang misalkan di Pulau Jawa misalkan lebih sedikit misalkan ya. Nah itu apa yang bisa kita lakukan? Misalkan lebih banyak edukasinya, screening kami lakukan dan sebagainya. Jadi hal-hal tersebut memberikan input atau data kepada pengambil kebijakan. Ya, makanya epidemiologi ini kadang ada yang bilang sebagai kayak orang yang investigator gitu ya, yang menelusuri semua lihat-lihat melalui survei dan sebagainya untuk menemukan suatu temuan-temuan tadi. Ya, nah, tujuannya balik lagi kalau kita di komunitas kan perlu untuk promosi preventif, sehingga dari hasil temuan epidemiologi ini, hasil penelitian epidemiologi bisa ditemukan hal apa yang bisa kita lakukan untuk supaya promotif, melindungi dan memulihkan kesehatan. Itulah makanya kita di komunitas perlu mempelajari epidemiologi. Dan kalau senang hitung-hitung, ya senang riset, boleh teman nanti jadi ahli epidemiologi. Karena misalkan saya nggak suka di rumah sakit, nggak suka ngajar juga, jadi ahli di riset gitu ya. Jadilah apa masuk di tim ya penelitian epidemiologi, belajar banyak, S2-nya ngambil epidemiologi dan sebagainya. Dia banyak peluangnya, jadi harus selalu dua hal tadi misalkan atau lulus ya, apa pendidikan atau pelayanan juga harus masih banyak
bidang lain yang memang akomodir apa namanya minatnya. Kalau kita sudah melihat kan lebih enak menjalani, ya, lebih menikmati gitu, tidak ada tekanan dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan. Ya. Ini balik ke definisinya. Ini banyak ahli yang menyatakan definisi dari epidemiologi. Tadi ya, karena ini epidemiologi itu masuk ilmu yang sudah lama banget. Jadi sehingga banyak ahli yang mengatakan definisi. Tapi tadi sudah kita bahas ya, yang umumnya dipakai ada studi, ada distribusinya, determinan, kondisi kesehatan, populasi spesifik, dan tujuannya untuk mengendalikan masalah kesehatan. Ya, pada intinya adalah ini definisi epidemiologi. Di teman-teman lihat studi masih ada suatu proses ya, proses dari mulai kalau suatu biasanya menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu dari mulai kita menemukan masalah ya, dengan data, analisis data, apalagi habis data kayak kita proses perawatan. Proses perawatan adalah proses metode ilmiah. Dalam perawatan sama dengan metode ilmiah pada penelitian, merumuskan masalah, tentunya ditambahkan data. Datanya ada, kemudian analisis data tersebut. Kita melaksanakan tujuan, implementasi, dan evaluasi. Jadi semuanya pakai studi itu artinya ada proses ilmiah di situ. Tidak hanya asal-asalan. Pasti ada tahapan-tahapan yang memang diakui seluruh dunia yang terpelasi mulai dari epidemiologi pasti sudah mulai tahapan-tahapan ini. Nah, tadi ya bisa dibaca teman-teman semua ya, studi bisa mulai surveillance, uji hipotesis, penelitian, percobaan analitis. Jadi terserah lagi bisa mengambil pendekatan apa. Kalau pendekatan bisa pakai yang epidemiologi ataupun epidemiologi analitik. Gitu ya. Tapi ini lebih ke memang kalau epidemiologi lebih ke penelitian kuantitatif. Ya beda dengan yang kualitatif. Ya ini lebih ke kualitatif karena memang apa namanya kita memunculkan angka-angka. Semua dikuantifikasikan. Ya. Boleh menggunakan uji hipotesis yang bisa kita lakukan dan teman-teman menggunakan uji hipotesis ya. Kemudian juga distribusi tadi ya, distribusi ini bisa merujuk pada waktu, orang, tempat, atau kelompok yang terkena dampak. Ya. Kemudian determinan, tadi faktor apa yang mempengaruhi kesehatan, bisa dikelompokkan ya biologi, kimia, fisik, sosial, dan sebagainya. Kemudian kondisi kesehatan, kita bisa bicara tentang penyakit, penyebab kematian, perilaku, dan bagaimana upaya pencegahan serta penggunaan layanan kesehatan. Ini banyak hal yang kita bicarakan di sini ya melalui definisi epidemiologi ya sampai dengan bagaimana penerapan pencegahan dan pengendaliannya. Nah, ini lagi epidemiologi, ahlinya epidemiologi disebutnya epidemiologis. Ini seperti apa namanya? Jadi ada sebagai investigator, statistisian juga karena belajar statistik ya. Sebagai antropologis juga karena menelusuri ke budaya, suku dan sebagainya. Kemudian juga sebagai clinician juga ahli kesehatan, yang perawat juga gitu ya. Jadi banyak hal yang dipelajari oleh seorang ahli epidemiologi atau epidemiologis ini. Jadi banyak yang informasinya banyak yang diteliti oleh seorang ahli epidemiologis karena banyak datanya. Bisa dibayangkan kalau apa namanya melakukan penelitian kohort gitu ya, yang menelusuri orang yang merokok sampai dia timbul dari kanker itu ditelusuri ya, diikuti terus gimana riwayatnya dia berapa orang gitu ya yang sesuai dengan itu. Sampai tahap mana ada tahap mana orang itu mulai kena penyakit, tahap mana orang itu mulai sehat misalkan ada pengobatan, tahap mana orang itu berujungnya akan meninggal. Orangnya epidemiologi yang mengerjakan. Sejarahnya kita belajar sejarahnya ya, enggak kelihatan. Jadi ini disebut ilmu yang lama memang ya, yang pertama mengenalkan itu adalah praktis ya. Jadi yang mengenalkan tugas epidemiologi, ilmu epidemiologi. Pada awalnya itu membayangkan kalau memang penyakit
atau kesehatan itu dipengaruhi oleh lingkungan. Dia sudah terpikirkan dari dulu kalau memang sakit itu ada hubungan dengan kondisi lingkungan. Ya, kemudian lebih dari 20 tahun lalu dan faktor lingkungan dan perilaku dapat mempengaruhi kejadian penyakit. Jadi sudah dari zaman dulu diakui, memang benar. Sampai sekarang kita masih mengakui lingkungan, perilaku itu sumber penyakit, ya penyebab penyakit itu dari situ. Ya. Kemudian mulai pada tahun 500 sampai 19 ini ya, sebab akibat perkembangan suatu penyakit ini mulai ada. Ya, bagaimana penyakit perkembangan penyebabnya apa? Ya. Kemudian ini yang terkenal di John Brown ya, ini sudah mulai menggunakan metode kuantitatif. Jadi sudah mulai menggunakan ya, membandingkan gambaran data kematian dan kelahiran pada umur yang berbeda, kemudian jenis kelamin yang berbeda, serta tren kematiannya seperti apa. Jadi berapa ini 1620 sampai sekitar 1674 ini sudah ada metode kuantitatif yang membandingkan. Kemudian John Brown juga yang mencetuskan the life table pertama. Jika tadi penelitian yang orang dengan sakit tertentu diteliti, telusuri ya, sampai pada akhirnya orang bisa meninggal, bisa sehat dan kecacatan, bisa mati dan sebagainya itu dihitung. Ya misalkan kayak saya pernah dulu nyoba penyakit TB gitu ya, orang yang dengan TB itu kita hitung diukur dari mulai dia kita nyatakan mulai penelitian gitu ya, kita lihat itu sampai pada tertentu. Ya di tengah-tengah pada itu bisa ada kematian. Nanti bisa dikeluarkannya adalah kita bisa memprediksi orang dengan karakteristik ini kemungkinan masa hidupnya ada seperti ini. Di kesehatan kan dokter bilangnya, oh masa hidupnya tinggal 2 tahun, tinggal apa? Itu prediksi sebenarnya karena berdasarkan penelitian ini memang tidak selamanya benar kan namanya prediksi, ya. Tapi dengan prediksi itu kita bisa mengambil beberapa putusan harus ngapain, mau diapakan, gitu ya, mau seperti apa itu berdasarkan hasil penelitian ini. Jadi wajar saja kalau ada orang ahli yang berkata seperti itu sebenarnya berdasarkan hasil penelitian. Kemudian pada abad 19 ini penemuan distribusi penyakit pada ya, kelompok populasi tertentu, gitu ya, dan juga cukup besar. Penemuan lagi abad 19, ya. Kemudian ada lagi John Snow yang terkenal juga. Yang John Snow ini meneliti hubungan antara air minum yang dipasok oleh perusahaan setempat dengan kejadian kolera di London, Inggris. Jadi pada tahun itu ini John Snow itu datangi sekian orang yang meninggal karena kolera. Datangi semua satu, didata sumber air minumnya dari perusahaan mana, sumber air minumnya perusahaan mana, kemudian ternyata ada kesimpulan dari hasil penelitiannya ada 2 perusahaan air minum yang memasuki wilayah tersebut ya. Dari yang Southwark ini jumlah populasi segini, yang mati segini, ya. Kemudian yang Lambert ini yang mati segini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa diteliti kandungan air yang itu seperti apa, sehingga bisa menemukan kalau memang lingkungan atau faktor air itu bisa menimbulkan kolera disebabkan kematian. Jadi kita ada pengen sederhana, tapi diawali dari sini, dulunya seperti ini. Ya, kita pegang kan data itu semakin responden, ya, supaya menjadi berapa populasi gitu yang diteliti. Memang seperti itu, makanya penelitian epidemiologi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, ini harus tim, karena biaya, waktu, tenaga perlu yang sangat cukup besar, gitu ya, sehingga perlu tim. Ya, sehingga ditemukanlah bahwa antara sumber air minum dan kematian akibat kolera ini ada hubungannya. Sumber air minum kemudian diteliti lagi, ada muncul kebijakan pemerintah pada saat itu mengambil tindakan untuk meneliti ada air yang dihasilkan oleh perusahaan air minum ini, sehingga bisa ketahuan yang menyebabkan kematian itu ada bakteri apanya, kolera ada apa dan sebagainya. Sehingga bisa yang kebijakan untuk berikutnya mencegah kematian, mencegah kesakitan, apa yang dilakukan? Mungkin perlu ada SOP misalkan air minum yang akan masuk air dan sebagainya. Kandungan air minum bagaimana? Nah, muncullah kebijakan-kebijakan setelah adanya penelitian seperti ini, temuan-temuan hasil epidemiologi. Ya sih, menyatakan adanya hubungan dengan penularan kolera disebabkan air yang terkontaminasi. Ya, sehingga upaya kesehatan masyarakat ini adalah sanitasi dan air bersih.
Ya, kemudian tahun 1850 nih, sejak dari yang John Snow ini, kemudian berkembang semuanya. Kemudian kolera sendiri di tahun 2006 di Samoa, dan itu semua ternyata mengacu pada penelitian John Snow karena dari air sumbernya. Ya. Nah, kemudian pada akhir abad ke-19, awal ke-20, membandingkan rata-rata penyakit pada populasi masyarakat. Ya, awalnya penyakit menular, tapi lama-kelamaan mulai pada penyakit yang tidak menular seperti jantung, kanker juga sudah mulai dilakukan penelitian. Ya. Kemudian tidak lama kemudian ada epidemiologi dalam bentuk modern. Kenapa dibilang modern? Karena menerapkan kuantitatif. Ya, serta dimulainya yang epidemiologi genetik. Di genetik pun sudah mulai teliti dan menggunakan pendekatan epidemiologi. Ini kesimpulannya supaya jadi bagaimana kemunculan epidemiologi modern itu dia mulai dari yang virus Snow ini, kemudian pada tahun 1800-an sampai 1950 ini apa namanya kejadian besarnya gitu, yang menggambarkan pentingnya epidemiologi. Ya, mulai tahun 1899 ini mulai adanya revisi sosial medicine yang mempelajari epidemiologi. Kemudian pada tahun 1954 ini peneliti ini tentang hubungan antara rokok dan penyakit kanker paru-paru, ya, epidemiologi juga, sampai dengan ada Cochrane. Teman-teman mungkin tahu ya, kita sumber data untuk mencari jurnal-jurnal bisa pakai Cochrane ini ya. Nah, ini dia evidence based medicine-nya melahirkan evidence based medicine. Tujuannya epidemiologi mulai dari mengidentifikasi penyebab dan faktor risikonya tadi ya, mengidentifikasi penyebab dan faktor risikonya. Kan manusia itu benar-benar nggak tahu apa-apa ya. Tentu semakin belajar semakin merasa kalau ilmu saya itu apa sih, saya nggak tahu apa-apa gitu ya. Semakin teman-teman kalau misalkan TK gitu ya, banyak yang nggak tahu, banyak yang saya nggak tahu gitu ternyata gitu ya. Banyak harus saya pelajari bahkan sampai overload. Overload bukan mikirin apa yang harus dipelajari, bingung gitu karena ini nggak tahu, ini bingung juga, tapi nggak banyak nggak tahu itu manusia. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin kita merasa kalau kita nggak tahu apa-apa, ilmu sangat luas, ya. Sehingga ini tuh pendekatan epidemiologi sih satu cara untuk mengetahui hal ya. Kita nggak tahu penyebabnya itu apa. Sampai sekarang apa tidak ya penyebabnya pastinya apa, banyak faktor. Jadi hanya bisa mengidentifikasi penyebabnya berdasarkan faktor risiko. Ya, orang dengan kanker faktor risikonya apa? Misalkan yang dari seperti apa, gitu ya. Yang misalkan apa dan sebagainya, banyak mempelajari beda-beda contohnya ya. Ini itu saja untuk penyebab utamanya masih rahasia. Ya, silakan teman-teman mungkin bisa melakukan penelitian ya penyebabnya apa. Semua hal, semua hal penyakit dalam hal ini ya, itu melalui proses penelitian seperti ini. Kita tahu penyebabnya apa sampai dengan faktor. Ya. Kemudian epidemiologi juga kita bisa menentukan seberapa luas atau seberapa banyak penyakit ditemukan di masyarakat. Gitu ya. Apakah memang individu atau penyakit menular? Tentunya kalau penyakit menular pasti akan semua masyarakat. Kayak epidemi kemarin, pandemi kemarin. Pandemi itu kan di seluruh dunia berdua sangat luas sekali jangkauannya ya. Mungkin hanya bisa satu scoop, misalkan kayak malaria mungkin masih banyak terjadi di wilayah tropis. ya di Papua dan sebagainya gitu ya. Tapi di wilayah misalkan di Malang sih ya nggak banyak, ada mungkin tapi nggak banyak ya. Jadi seperti itu, apakah memang jangkauannya sangat luas atau skupnya kecil, itu juga bisa kita lihat dari epidemiologi. Kemudian juga mempelajari riwayat alamiah penyakit dan prognosanya. Nah ini ya, ini juga menjadi bagian epidemiologi. Nanti akan kita lihat seperti apa riwayat alamiah penyakit. Setiap penyakit itu punya prosesnya sendiri-sendiri yang dibilang ya sebagai riwayat alamiah penyakit. Tanpa diobati, tanpa proses pun itu diteliti. Mulai terkena terpapar kumannya atau bakterinya atau virusnya, kemudian masih inkubasi dan sebagainya. Kemudian evaluasi pelayanan dan pencegahan. Di sana yang dengan gambar sudah cukup efektif atau tidak evaluasi. Mungkin kurang kayak TB ya. TB paru ini sudah banyak program. Tapi sampai sekarang masih sangat tinggi, masih tinggi.
Di Malang juga masih cukup tinggi. Ya, apalagi kemarin sejak pandemi itu tutup TB itu ya, tidak terlaporkan, tidak ada intervensi. Ya karena pandemi itu kan ya, dan setelah pandemi sudah muncul lagi. Nah ini kalau tidak dikendalikan gitu ya, kemungkinan kan TB itu walaupun diam-diam tidak kelihatan, penyakit yang cukup berat di di wilayah lingkungan kerja itu sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan dari mulai pencegahan sampai dengan pelaksanaan untuk TB. Itu ada satu perusahaan yang bertanggung jawab Otsuka gitu ya. Otsuka tuh itu di pusatnya di Sukabumi sebagai pencetus perusahaan yang memang dia concern terhadap TB di lingkungan kerja. Akhirnya perusahaan yang ada di sekitar wilayah Otsuka itu ikut juga program Otsuka. Temuannya ada karena satu orang kerja kena TB dampaknya ke yang lain-lainnya supaya satu kena TB, teman kantornya bisa kena. Teman kantornya ke rumah pulang kena ke anaknya, kena ke istrinya. Karena yang tadi kalau bisa dibayangkan kalau banyak orang kena TB, produktivitas kerja pun akan menurun. Namun dalam tahun atau tahun lalu apa, polis pandemi juga haji itu pertama kali dapat haji. Yang saya dengar itu dari cerita-cerita orang yang petugas kesehatan itu ada orang yang dengan TB yang lolos. Bisa dibayangkan gimana yang lainnya kan? Haji itu kan ibadah fisik yang perlu stamina yang kuat, bisa lolos seperti itu. Nah, makanya banyak pihak yang sudah mulai concern lagi untuk yang TB ini. Ya, banyak programnya dari mulai yang yang pendampingan pemberian yang masih obat ya, pengawas obat juga ada. Kemudian dari screening diperiksa semuanya yang yang punya keluhan mengarah pada ini bisa untuk deteksi dini sudah pernah. Kemudian yang pengobatan yang nggak perlu bayar, tetap rumah sudah pernah. Tapi banyak faktor bang yang di masyarakat itu banyak faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Kadang orang tuh merasa sudah nyaman dan minum lagi obat ini. Ya banyak seperti itu. Ya ataupun stigma. Stigma TB itu bang sangat kuat. Dibilangnya TB itu kan penyakit yang memalukan, penyakit yang dibilangnya pokoknya buat orang tuh merasa malu kalau malam dia punya sakit TB. Padahal kalau kita penyakit apa, kemudian ada pengobatan seperti apa itu sangat membutuhkan sekali. Kita bisa cepat-cepat melakukan intervensi, bisa segera sembuh. Ya. Jadi tadi teman-teman mungkin kalau menemukan kasus yang TB dan sebagainya kita arahkan untuk diobati dengan sampai tuntas. Kita tenaga kesehatan rawan TB. Ya, saya cuma kuliah itu praktek di rumah sakit ya. Kita nggak tahu pasien mana yang TB atau yang TB seperti kita nggak tahu. Kita niatnya baik, kita kuliah mau merawat pasien. Nah kalau kondisi kita dalam kondisi yang tidak bagus, imunnya lagi turun, kita mudah terkena penyakit. Saya ada teman saya dulu sampai dia kena TB juga. TB-nya bukan TB paru, TB peritoneum, hepatitis TB itu nggak ketahuan kan dia. Lewat kumannya lewat ke paru-parunya sampai munculnya di peritoneum, keluar. Kan itu intervensi yang ketahuannya punya kemudian sampai asin tes ada cairan dan sebagainya. Kemudian terapinya itu pun harus karena di kulitnya ada kaki dan segala macam dia organ-organ di reproduksi di sini itu konsultasi dengan ahli kandungan apakah obat ini berdampak pada rahimnya. Ya kita bilang ya enggak, tapi kenyataannya setelah selesai pengobatan itu berdampak. Tidak bisa punya karena ada pengelolaan ubahnya, maka pengobatan ini yang itu hal yang memang harus kita cegah. Jadi penyakit apapun itu bukan suatu hal yang aib atau tabu, itu ada penata laksananya sendiri. Segera diobati, segera ditangani, tentu hasilnya akan lebih baik lagi daripada kita nggak bersemangat sudah parah ya. Dampaknya pun akan lebih berat lagi. Jadi teman-teman kita sebagai tenaga kesehatan ini harus hati-hati menjaga benar-benar daya tahan tubuh, makan yang banyak, istirahat yang cukup. Itu namanya berat ya. Ya. Waduh. Karena kita tugasnya banyak. Iya. Kemudian menyediakan dasar itu jadi video yang lainnya adalah menyediakan dasar pengembangan kebijakan. Jadi kebijakan disusun berdasarkan data. Ya, jadi
kita mau apa-apa komplain protes berdasarkan data. Epidemiologi juga gitu, sajikan data-datanya, gitu ya. Sehingga kita bisa mempercayai, oh datanya ada, tapi memang benar. Banyak kejadian TB yang tidak terobati, banyak kejadian TB yang putus obat, sehingga dia resisten. Kalau resisten obatnya kan dia sudah kebal dengan obat yang biasa. Dan kan si obatnya dinaikkan, dampaknya juga lebih ramah lagi tentunya. Ya, di banyak hal seperti itu. Jadi, kebijakannya apa untuk orang yang resisten atau yang sudah kena TB dan diobati, apa intervensinya? Yang belum kena TB apa intervensinya? Jadi kebijakan-kebijakan ini sangat penting kita di komunitas yang memang prinsipnya adalah promotif dan preventif. Nah, contohnya nih, AIDS gitu ya. Dengan epidemiologi dapat diketahui penyebaran HIV yang cepat di Jawa Timur itu seperti apa, melalui apa, gitu ya. Dan tadi ada untuk kalau lihat data HIV, kita kalau lihat seorang epidemiologis, kalau lihat data langsung mikir misalkan ini penyebarannya bagaimana ya, mana wilayah yang paling tinggi kejadiannya, kemudian faktor risikonya seperti apa, itu langsung gitu ya. Pokoknya hal ini diketahui. Jadi kenapa paling cepat dilakukan dan sebenarnya tadi dia bisa dilihat dari geografisnya, dari karakteristik penduduknya, ya, dan sebagainya. Kemudian bisa diketahui dilakukan investigasi faktor risiko, ya, di populasi yang paling tinggi. Faktor risikonya apa saja? Yang bekerja, yang supir, kemudian yang mulai hidup, yang tidak bagus, yang merokok, yang narkoba dan sebagainya. Bisa diketahui juga sebarannya terkini, karena ini selalu update. Jadi ada yang kalau memang sudah terkait dengan epidemiologi ada timnya yang memang selalu mengupdate data-data. Kemudian dilakukan evaluasi program HIV ya pada organ. Apakah pengobatan ARV ini efektif, bisa mencegah timbulnya gejala yang menimbulkan di penderita HIV/AIDS, ya, atau malah menurunkan dan sebagainya. Bagaimana cara pemberian ARV yang optimal? Itu bahkan melalui penelitian epidemiologi, ya. Kemudian tidak lanjutnya seperti apa? Dan bagaimana agar pelayanan kesehatan IPS ini optimal? Karena banyak yang tidak mampu, tidak mau akses layanan kesehatan pada IPS. Karena tadi kan masih stigma juga, ya, malu dan sebagainya. Ya, ini harus kita sampai di sini, sampai di hal-hal pelayanan pun dipikirkan oleh ahli epidemiologi. Orang-orang dengan HIV biasanya mau berobat dengan cara bagaimana, kemana, ya. Karena untuk yang tadi dia merasa nggak usah banyak yang tahu lah, ya. Bisa seperti itu kan, hanya tentu saja gitu dia sudah memiliki dokter siapa untuk HIV-nya. Tapi pada kondisi tertentu, misalkan dia mengalami kejadian yang kecelakaan dan sebagainya, kan sudah ke rumah sakit ya. Kalau nggak ada datanya yang jelas, itu bahaya besar lagi, gitu ya. Jika kita sebagai tenaga kesehatan dalam semua penyakit, suatu hal yang memang penyakit, nama juga ya, musibah, sakit, tidak bisa kita hindari, ya. Sakit mental, sakit fisik itu adalah penyakit yang memang kalau menurut agama semuanya ada obatnya. Hanya tinggal kita sebagai manusia yang belajar terus mencari tahu apa itu obatnya, bagaimana pandangan pelaksanaan. Selanjutnya, tadi bentuk-bentuk epidemiologi ya, dimulai klinikal epidemiologi, deskriptif epidemiologi, prediktif, banyak ya, sampai dengan surveillance dan sebagainya. Jadi banyak yang sudah mengembangkan dasarnya dari prinsip-prinsip epidemiologi. Jadi teman-teman semua harus dipahami ya, ingat-ingat ada istilah ya epidemiologi atau studi epidemiologi. Meskipun mungkin pernah di SMA pernah ya, ada host, ada environment, ada agent, kejam, lingkungan dan agent gitu ya. Penyakit itu akan muncul di model orang terkena penyakit gitu ya. Dia akan muncul penyakit apabila ada ketidakseimbangan antara ketiga ini. Ya, bisa jadi faktor hostnya lagi turun imunnya, di lingkungan lagi banyak virusnya, banyak polusi, sehingga muncul penyakit. Ya. Kemudian hostnya lagi tidak sehat, tadi penurunan imun. Agentnya bisa
masuk karena imunnya menurun, muncullah infeksi. Jadi kalau ada ketidakseimbangan antara tiga faktor ini bisa muncul penyakit. Dari gambar ini bisa muncul 5 atau 6 model. Jadi teman-teman cari sendiri ya pada model dari utah dari tria epidemiologi. Jadi ada yang biasanya kan lingkungan yang paling utama, lingkungan yang di bawah, kemudian antara host dan agentnya. Kalau perubahan lingkungan menyebabkan hostnya, misalkan lingkungannya hostnya capek kerjanya, lelah, dan sebagainya, itu kan beban imun ya, sehingga apa namanya host akan menurun kondisinya. Itu faktor lingkungan juga. Masuklah apa namanya virusnya atau bakteri yang masuk sakit, ya. Tidak, ya, ini tadi ingat-ingat dia ada model untuk menggambarkan kemunculan atau adanya suatu penyakit, ya. Biasanya oleh tiga faktor ini ada host, ada lingkungan atau agent ya. Host ini bisa orang atau hewan yang tidak tepat infeksi tubuh. Ya bisa faktor genetik, riwayat penyakit, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian ini bisa sosioekonomi, biologi, lingkungan fisik, kimia, dan sebagainya. Jadi ada faktor penyebab, bisa berupa agen biologis, ya, bakteri, gizi juga bisa karena makanan yang dia masak, kemudian jadi toksika dan sebagainya. Jadi tadi kita masuk ke riwayat alamiah penyakit, ya. Jadi apa riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan secara alamiah penyakit yang tanpa intervensi sehingga suatu penyakit berlangsung secara natural. Ada dua tahapan, prepatogenesis dan patogenesis. Kalau yang kayak ini kondisinya dalam keadaan sehat, ini sudah mulai masuk tahap inkubasi dan sebagainya. Gambarannya seperti ini. Pernah lihat ini? Iya, ini apa namanya, dengan adanya kita memahami riwayat alamiah penyakit, kita bisa tahu di mana letak intervensi kita. Dan setiap penyakit punya riwayat alamiah sendiri. Kayak misalkan DBD mulai inkubasi berapa lama? Ceritanya panasnya itu berapa, gitu ya? Ada berapa hari misalkan panas tinggi, langsung panas tinggi mana? Panas tinggi. Ini berapa datang rumah sakit hari keempat atau 5, DBD itu kan hari 7 hari pasien masih panas tinggi. Ya, kemudian mulai hari ke 7 hari, ya 7 hari ya. Iya. Kemudian hari berikutnya mulai turun. Ya, nah turunnya itu bisa turun mengarah pada kondisi yang membaik atau malah drop. Gitu ya. Jadi nah masa kayak di situ kan melewati masa panas yang panjang gitu ya, kemudian dia pasti akan turun. Terus seperti itu polanya. Kemudian setelah hari ke lalu pas itu kalau nggak salah ya 67 itu 3 hari panas tinggi, untuk keempat mulai masuk ya tadi yang fase yang kritis, apakah dia mengarah ke yang lain atau yang mengarah pada kondisi yang lebih lagi. Sampai ke 7 baru bisa dilihat ada peningkatan trombosit. Ini mulai pokoknya kalau teman-teman pernah dirawat ini di DBD pernah jangan sampai ya saya pernah rasanya kayak enak. Jadi kalau belum 7 hari dari mulai terkena panas itu belum akan ada peningkatan trombosit. Kita upayakan apapun ya yang pernah saya tahu ya, itu trombosit akan meningkat dulu sebelum 7 hari. Ya, nah 7 hari kalau dia mengarah yang bagus, baru mulai apa trombosit. Tapi dari keempat, kalau misalkan orang yang kena DBD itu dia semakin lemas, semakin tidak mau makan, itu waspada. Itu dia drop, bisa sampai dengan shock. Ya, tapi kalau dari keempat itu sudah mulai mau makan, terus itu sudah mulai ke arah yang baik. Makanya itu fase kritis itu. Ya, kita harus paham ini semuanya yang kita di rumah sakit. Kalau yang kita sebagai tenaga kesehatan paham riwayat alamiah penyakit. Ya, itu untuk menentukan pengobatan, menentukan perawatan, menentukan prognosa penyakit tersebut. Ya, dan dibagi menjadi 3 kondisi ya. Dari E2 ya, patogenesa atau patogenesis dan prepatogenesa dan patogenesa. Ya, nah kalau masalah prepatogenesa ini bibit penyakit belum memasuki jamu. Ya, kalau ada interaksi antara penjamu, bibit penyakit dan lingkungan, nah ada interaksi. Tapi kalau penjamunya atau hostnya dalam keadaan yang sehat, yang makannya bagus, imunnya bagus, lagi enak, itu tidak akan muncul, tidak akan masuk pada fase patogenesa.
Tapi kalau hostnya kondisi drop, maka bisa masuk ke fase ini. Ya. Nah, masuk ke di masa patogenesa ini dibagi-bagi menjadi inkubasi, kemudian masa penyakit yang dini dan masa penyakit yang lanjut. Ya. Nah, masa inkubasi ini mulai penyakit masuk tuh. Beda-beda. Itu ya kalau misalkan kolera, apa minggu, 2 minggu masa inkubasinya, yang sekarang termnya ya, berdasarkan hasil penelitian. Yang paling lama sekarang kayak kanker, kanker itu kan paling lama masa inkubasinya sampai ketika muncul gejala. Makanya orang dengan kanker itu kadang-kadang dia datang ke rumah sakit setelah masuk pada stadium lanjut, ya akan dianggap ataupun mungkin emang belum terlihat gejalanya. Orang itu kan kalau ke rumah sakit atau berobat setelah ada gejala, ya kalau nggak ada gejala ya santai-santai saja gitu ya. Makanya kalau untuk beberapa orang itu dia perlu melakukan medical check up yang rutin untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Kalau kita udah tahu kan, kalau bisa mencegah, gitu, oh saya udah mulai nggak enak badan, udah tensi mulai tinggi-tinggi, check up gitu ya, udah mulai dia jaga-jaga, gitu ya. Karena kita nggak tahu ada atau tidak ada penyakit tertentu. Nah, di sini ya, bibit penyakit mulai masuk di tubuh. Masa inkubasi disebutnya. Ya, di sini gejala penyakit belum terlihat. Jadi ada batasnya horizontal di sini, gitu ya. Nah, kalau sudah melewati batas ini, jadi di sini itu masanya kita melakukan intervensi. Ya, dan misalkan dikasih obat, terapi apa, makanan banyak, ya, apa interaksinya bagus, istirahat yang cukup, maka ini mungkin akan sampai dengan usia sembuh sempurna, tidak akan sampai ke atas lagi. Ya, tapi kalau memang tidak ada penanganan, ya, maka dia akan melewati batas ini sehingga gejalanya mulai terlihat. Ya, masuk pada masa penyakit ini. Ya, ini gejala penyakit mulai terlihat. Kemudian kalau tidak ada penanganan di sini pun masuk pada masa penyakit lanjut. Ya, di sini sudah semakin berat lagi kondisinya. Nah, di sini hasilnya akhir masa akhir penyakit. Ada beberapa kondisi, misalkan tadi yang tidak diobati ya, atau terlambat atau bagaimana ya, bisa sampai meninggal dunia. Ya, kemudian masuk juga kronis. Ya, bisa juga sebagai kami dan ini kan sesuatu yang tidak muncul nih gejalanya ya. Ya, tapi sembuh sehat. Tapi pada suatu saat, pada suatu kondisi di mana penjamunya manusianya drop tadi bisa muncul penyakit itu, gitu ya. Ini bahaya juga. Bahaya tidak hanya untuk orang yang dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nanti di itu bisa ada dorman ya, bakteri dorman di tubuh gitu ya. Pada satu saat bisa muncul lagi. Kemudian bisa juga sembuh dengan cacat. Bisa cacat fisik, cacat mental dan sebagainya. Sembuh tapi ada yang tidak timang, ya. Dan bisa juga sembuh sempurna. Ya, misalkan teman-teman setelah ini baca riwayat alamiah penyakit DBD, riwayat alamiah penyakit HIV dan sebagainya. Ya, bisa dipelajari. Ini semua kita pahami ya, sehingga teman-teman bisa lihat misalkan dengan penyakit ini gejalanya apa saja dari sini. Maka periode keberapa itu bisa diobati seperti ini, periode keberapa diobati seperti ini. Itu berdasarkan dari perjalanan alamiah suatu penyakit. Nah, ini berdasarkan penelitian. Jadi orang-orang epidemiologis itu yang epidemiologi yang mempelajari ini. Ya, mulai kapan diteliti, ditelusuri, gitu saya sampai dengan muncul gejala. Ya, tentunya kan suatu hal yang jadi sangat berterima kasih sama gitu ya, bisa menemukan seperti ini. Oke, sehingga dari sini kita bisa menentukan bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi. Misalkan dari sini masuk ke yang lebih berat lagi, ya dengan cara ini ya. Nah, ini ya faktor pencegahan berdasarkan fase patogenesis dan patogenesis. Jadi kalau di sini ada pencegahan namanya pencegahan primer. Ya untuk fase patogenesis. Jadi fase patogenesisnya itu pencegahannya yaitu pencegahan primer. Dilakukan pada kelompok orang yang sehat. Bedanya itu ya, ingat ya. Untuk pencegahan primer ini dilakukan pada kelompok orang yang sehat. Ya, contohnya adalah promosi kesehatan, penyuluhan narkoba, penyuluhan tentang TB, HIV, kemudian bisa juga bentuk lain perlindungan umum yang spesifik dengan imunisasi. Misalkan imunisasi influenza, imunisasi BCG, DTP dan sebagainya. Ya, masuk ke yang pencegahan primer. Kemudian kalau sudah masuk ke fase patogenesis, ada dua pencegahan yaitu sekunder dan tersier.
Nah, kemudian ini deteksi awal keberadaan penyakit untuk mengurangi tingkat keparahan dan komplikasi. Ya, dengan cara apa? Diagnosis awal dan treatment yang tepat waktu. Jadi kalau kita segera mengetahui dengan screening, caranya kita bisa screening. Ya, screening itu kan sederhana. Jadi misalkan bisa menggunakan pakai prosedur yang sederhana, kita screening. Apakah punya gejala-gejala ini? Kalau punya gejala, aku kan bisa lebih lanjut untuk menetapkan diagnosa ini dan treatmentnya. Ya, sehingga tidak akan jatuh pada kondisi yang lebih berat lagi. Ya. Kemudian bisa juga pembatasan ketidakmampuan dengan pengobatan. Sudah diketahui dari sini, kemudian pengobatan. Ya. Pengobatan juga merupakan pencegahan sekunder. Ya. Dan yang terakhir untuk yang pencegahan tersier pengurangan dampak dari penyakit. Jadi ada namanya rehabilitasi. Walaupun pada kondisi yang sudah stroke, sudah penyakitnya berat, tergantungan total, ya, tetap harus dilakukan namanya pencegahan tersier. Ya, jangan sampai ya jatuh pada kondisi yang bukan lagi orang stroke misalnya sudah total care ya, kita tetap optimalkan. Misalkan kita latih apa formnya masih gitu ya, tetap diajak ngobrol. Walaupun dia kondisi seperti itu, kita optimalkan. Misalkan menjelang kematian itu kematian yang bermartabat. Gitu ya. Kita lakukan upaya-upaya itu kita lakukan. Ya, jadi lagi sampai sini. Ada yang menanyakan? Lanjut ya. Ini 5 tingkat pencegahan menurut ahli yang lainnya. Ada promotion, specific prevention, early diagnosis dan prompt treatment sampai dengan tadi ya. Kemudian disability elimination dan rehabilitation. Jadi sama semuanya, cuma yang tadi membagi menjadi dua. Ada pada tahap patogenesis, ada primer, sekunder dan tersier. Ya. Nah, pendekatan epidemiologi ini untuk yang ini kita sampai pada tentang epidemiologi deskriptif ya. Jadi ada dua pendekatan ya, ada yang deskriptif dan ada analitik. Kalau teman-teman sampai belajar metodologi penelitian ini nyambung sebenarnya karena sama-sama juga mirip ya. Jadi deskriptif ini yang bisa ditawarkan adalah bagaimana, siapa, di mana dan kapan. Ya hanya menggambar. Ya. Jadi apa untuk yang membuatnya ini? Apa masalah kesehatan yang ada di masyarakat? Ya, apa saja faktor-faktor yang memberatkan, meringankan penyakit? Ya, tidak ada analisisnya. Beda dengan epidemiologi, analitik itu bisa menggunakan kayak uji hipotesis tadi. Ya, teman-teman kalau penelitian kan harus nggak boleh deskriptif aja katanya ya. Kalau penelitian harus analitik, itu kan nggak boleh hanya deskriptif ya. Padahal sesuai kebutuhan. Kalau kita butuhnya memang untuk menggambarkan ya, kenapa enggak itu penelitian? Ya, misalkan kalau kita belum tahu gambaran HIV pada kelompok misalkan remaja apa namanya sekolah misalkan ya, itu kan belum ada tanya ya, perlu meneliti untuk gambaran dulu. Bukan berarti penelitian deskriptif itu sesuatu yang lebih mudah, lebih gampang untuk juga. Semua pendekatan penelitian itu sama, punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Tinggal kita menetapkannya sesuai dengan tujuan kita. Yang benar itu ada yang sesuai dengan tujuan. Jadi bukan itu yang ini nggak mudah. Ini teman-teman semua ya. Kita kalau menggambarkan dari karakteristik orangnya, ya, faktor-faktor yang apa kontribusi, karakteristik yang melekat pada individu, mulai usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, tinggal dengan siapa, dan sebagainya. Dan itu, data deskriptif itu sangat bermanfaat untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Misalkan kalau boleh dilanjutkan dengan itu, manfaatnya diambil dari penelitian deskriptif. Ya. Waktunya kapan terjadi, bagaimana, ya. Penelitian deskriptif misalkan HIV di lingkungan kerja. Ya, ada perawat tuh banyak yang belum masuk ke lingkungan kerja. Jadi apa namanya sekarang itu kan kalau di perusahaan-perusahaan kan butuh klinik yang bagus ya. Nah, itu perawat sebenarnya masuk di situ. Ada namanya occupational health nursing.
itu bisa masuk di situ. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan masuk di OHM itu ya perlu ikut misalkan hygiene perusahaan. Kalau mau misalkan ahli K3 umum itu sangat bagus itu ya, karena perusahaan yang baik itu kan ada login, ada pemeriksaan yang itu yang memang punya tim ataupun tempat ataupun yang orang yang SDM-nya yang memang orang kesehatan, ada dokternya, ada perawatnya. Itu menjadi salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar bisa dinilai baik, agar bisa berkelanjutan dalam memproduksi barang-barangnya gitu ya. Ini sangat dibutuhkan. Itu teman-teman boleh ambil kesempatan untuk kalau memang ingin lebih belajar lebih dalam lagi ya bisa ambil K3. Ada akun kita satu yang pernah ada datang sini ya. Pernah tahu kan? Dia kerja di Adikarya. Terus sekarang juga alumni kita juga diambil S2-nya tentang K3-nya. Ya, sehingga dia bisa kiprahnya di bagian 3. Kesehatan itu sangat penting ya, karena kita promotif preventif. Kalau karyawannya sehat, produktivitas akan meningkat ya, dia akan dinilai. Bukan hanya nunggu di klinik datang karyawan yang bisa, tidak seperti itu, tapi juga menyusun program untuk promosi kesehatan di wilayah tempat kerjanya, yang melatih misalkan mandorman melatih bagian produksi untuk pendidikan kesehatannya, ataupun bagian misalkan perempuan ya, kesehatan kerja untuk perempuan, bagaimana cara menyusui tempat kerja, menyusui untuk orang yang banyak bekerja, bagaimana mengendalikan stres kerja, itu perlu dilakukan intervensi-intervensi. Ada banyak kejadian yang misalnya kesurupan, banyak banget ya, satu kesurupan menular, produktivitas itu sangat menurun dan para perusahaan mungkin ya, sehingga memang itu perlu bagaimana caranya meminimalkan stres di kerja dan sebagainya, mencegah penyakit apa namanya menular TB di lingkungan kerja. Itu tugasnya perawat yang menyusun program dari klinik perusahaan. Jadi banyak peluang teman-teman kalau mau kerja nantinya gitu ya. Selanjutnya ini analitik, nanti akan belajar lebih lanjut analitik ya tentang etiologi, prognosis, dan evaluasi. Jadi bagaimana, pertanyaannya adalah mengapa dan bagaimana. Ya bagaimana, apakah benar-benar penyakit kanker paru-paru disebabkan asam lambung. Itu perlu analisis. Ya dibandingkan antara yang merokok dengan yang tidak merokok. Ya sakit kanker dengan tidak kanker itu diteliti. Bagaimana, apakah ada hubungan atau tidak dan sebagainya. Nah ini ya contoh gambaran simpulan dari pendekatannya ya. Ada dua, ada eksperimental atau observasional. Sama kali dengan metode penelitian teman-teman ya. Ada penelitian secara umum dibagi dua, jadi eksperimental dan observasional atau non eksperimental ya. Eksperimental itu macam-macam pendekatannya, ada yang eksperimen, ada yang kuasi eksperimen, ada yang eksperimen macam-macam, tergantung lagi teman-teman apakah pengen pre-post desain atau pre-post plus control group desain dan sebagainya, itu tinggal sesuai kebutuhan. Insya Allah semuanya ada yang bisa mengakomodir keinginan atau tujuan peneliti. Tinggal kita harus pinter-pinternya memahami masing-masing pendekatan ini sehingga tepat mengambil desainnya. Ya, kemudian untuk deskriptif pun atau observasional ini ada deskriptif, ada yang analitik. Jadi kita belajarnya di sini deskriptif. Dia menggambarkan ya, misalnya case study, cross sectional, case study bisa kita tadi menemukan penderita kanker paru dan kita identifikasi usianya berapa rata-rata, dia kemudian apa namanya jumlah rokoknya yang dihisap berapa sehari, itu bisa ditemukan di sini. Ya, untuk yang analitik bisa menggunakan cross sectional, case control atau yang cohort. Yang terakhir masih ada sedikit ya perhitungan dari epidemiologi. Jadi ada yang di awal yang menyebutkan forensik insiden gitu ya. Nah itu salah satu luaran dari perhitungan epidemiologi. Tapi sebelum masuk ke situ kita harus paham dulu konsep sehat dan sakit, kemudian definisi kasus atau penyakit, dan juga populasi beresiko. Kemudian juga akan ada kematian dan kesakitan, ada rasio dan risiko. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan asuhan perawatan komunitas itu harus ada langkah-langkah misalkan kayak kematian dan kesakitan,
Karena yang membedakan aspek komunitas dengan aspek lainnya adalah data. Tujuannya pemberian komunitas jangka panjangnya adalah menurunnya angka kematian, angka kesakitan, sehingga itu harus muncul menjadi data di pengkajian komunitas. Ya. Ini sudah tahu semua ya, apa itu sehat? Ini semua ada tulis sehat di sini. Apakah semua kan harus ada produktif sosial ekonomi? Produktif apa yang dibilang produktif sosial ekonomi? Kalau sehat fisik, mental, mungkin bisa dibilang sehat karena datang ke kampus itu membuktikan hal sehat, ya. Tapi dia harus lengkap definisinya, ya, spiritual, sosial, dan produktif, yaitu sosial dan ekonomi. Ya, memang lengkap sekali, ya. Semua aspek harus masuk, gitu ya. Kita pahami sehat itu adalah ke semua aspek, ya. Tidak hanya fisik, mental, tapi juga hidup produktif sosial ekonomi. Kalau misalkan orang produktif itu sudah sehat juga berdasarkan definisi ini, ya. Nah, ini harus kita pahami bersama, ya. Ini akan ke bawah kemana-mana, ya. Undang-undang pemilihan ini definisi sehat. Nah, sakit, ya, penyakit tubuh atau penyakit kualitas kesehatan yang buruk, yang tidak sehat, ya. Nah, siklus terkait dengan disfungsi sosial. Jadi kalau teman-teman masih ingat konsep sehat, sakit tentang, ya, ada kondisi tiba-tiba kita dalam kondisi yang fit, enak, tiba-tiba kok suaranya langsung kasar, enak badan, ya. Anak kecil lagi senang-senangnya main tiba-tiba sakit, ya, kan itu ada rentang. Nah, kadang kita tidak tahu di mana solusi apa tiba-tiba menjadi sakit, sehingga harus kita pahami definisinya. Yang dalam sehat itu adalah tadi, ya, fisik, mental, sosial, spiritual, produktif, dan sebagainya, ya. Nah, kalau yang tidak terpenuhi itu pada kondisi yang sakit, kondisi abnormal, ya, sosial, fisik, emosional, intelektual berada dalam kondisi yang menurun dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Ya, tentunya kita sebagai tenaga kesehatan harus kita juga paham diri kita sendiri. Kalau kita sakit, harus kita mengenal diri kita. Ya, jangan enggak kok nggak sakit, enggak masalah apa loh. Jangan seperti itu, kan harus bisa memahami perubahan yang terjadi pada diri sendiri. Ya, misalkan kesehatan mental, teman-teman mahasiswa dia yang tidak menjadi, kalau dia sudah memang ada masalah sakit mental, nggak masalah. Jangan suatu hal yang tabu atau malu kalau kita merasa ada yang nggak pas. Saya kok udah mulai malas selesai, malas mandi, malas makan, malas keluar rumah, keluar kos-kosan, pengen kos-kosan terus, saya tidak sehat. Kita harus tahu, ya, menyadari hal itu. Kemana kita harus datang? Kemana kita harus berobat? Ya, nah kita harus paham itu, teman-teman, supaya jangan sampai jatuh pada kondisi yang depresi berat dan sebagainya. Ya, apa yang kita lakukan? Itu perubahan itu harus kita sadari. Ya, yang terjadi pada diri sendiri dulu sebelum kita melihat perubahan pada orang lain. Ya, kalau sudah mulai menurun ini, ya, dan demotivasi ya, awalnya semangat kuliah tiba-tiba kok menghilang, gitu ya. Dan teman-teman harus mulai aware, ya, mulai kalau ada temannya yang biasanya aktif di WA, ini kok nggak respon, ya, kuliah jarang masuk. Nah, ini harus kita mulai waspada, ya. Kita sebagai satu profesi ke depannya, ya, satu kelas juga, satu angkatan lain, ya, dan kalau ada perubahan-perubahan yang kita saling, karena kalau kita hidup sendiri kan bukan manusia namanya, ya, kita hidup sosial. Saat ini mungkin kita yang bisa membantu teman kita, mungkin esok atau lusa yang akan berbalik ke diri kita. Jadi ya, harus kita mulai memulai hal tersebut, ya, mulai peduli dengan diri sendiri dan orang lain juga. Ya. Nah, penyakit tadi ada sakit, berpenyakit, ya, kondisi penyimpangan atau gangguan dari struktur atau fungsi normal, ya, bisa organ atau sistem tubuh, ya, boleh ada manifestasinya sebagai gejala, ya. Kemudian bisa dilihat juga etiologinya, patologi, dan prognosisnya ini yang bisa diketahui atau tidak. Kenapa sampai bilang diketahui atau tidak? Karena banyak penyakit yang kita belum tahu, ya. Misalkan seperti sindrom itu macam-macam, ya. Ada yang kita nggak tahu prognosisnya, ada yang gejalanya nggak jelas juga. Itu ada kumpulan penyakit sindrom itu, ya, sehingga belum kita ketahui prognosis. Terus, penyakit juga
disebut sebagai disfungsi dari fisiologi dan psikologi. Jadi tidak hanya fisiologi tapi juga psikologi. Nah, kita harus paham sendiri definisi kasus. Ini agar semua epidemiologis ya atau tim peneliti epidemiologi paham betul siapa sasarannya, ya siapa yang menjadi respondennya. Dia harus paham betul definisi kasus. Ya, untuk menetapkan perhitungan epidemiologi atau ukuran frekuensi penyakit harus paham definisi kasus dan siapa yang termasuk kelompok berisiko yang akan menjadi target penelitian. Ya, definisi kasus itu adalah seperangkat kriteria standar yang digunakan sebagai batasan untuk menentukan apakah seorang yang sakit diklasifikasikan sebagai kasus atau tidak. Ini harus kita paham semua, harus sama persepsinya. Karena manusia itu kan unik ya. Kadang kita punya, nah keperawatan itu suatu proses yang unik. Orang dengan diagnosa apa namanya, dari apa DBD misalnya ya, atau apa yang ya DBD gitu ya, mungkin akan munculnya akan beda-beda. Ada yang sakit kepalanya dominan, ada yang panasnya tinggi banget tapi dia nggak rasa sakit kepala, beda-beda respon tiap orang. Ya, walaupun itu adalah maksudnya dibilangnya bisa DBD tapi responnya beda-beda. Ya, nanti kita harus pahami apakah yang akan kita teliti atau masuk pada kelompok penelitian kita itu adalah orang yang pusing saja atau pusing dengan panas atau panas saja. Panasnya berapa? Misalkan di atas 36 atau di atas 38, 40, misalkan itu harus dipahami betul gitu ya. Harus dipahami, diambil definisinya yang memang benar-benar tepat. Nah, perawatan uniknya kita tidak melihat definisi yang apapun, yang dilihat adalah respon manusianya. Benar kan ya? Kalau penyakitnya sama dia berusaha DBD, tapi yang ini dia lebih dominan ke pusingnya. Itu kan dia dulu tapi ada sakit kepala yang nggak kuat gitu ya. Itu pastinya akan berbeda. Yang ini mungkin karena dia lemah gitu ya, tidak mau makan dan responnya mungkin dia lemah, tidak bisa aktivitas. Itu yang akan kita intervensi. Kalau misalkan dokter semuanya akan sama, obatnya sama karena masih sudah standarnya. Ya, tapi kalau perawat itulah uniknya, kita menilai atau memberikan si aspeknya berdasarkan respon dari orangnya. Penyakitnya sama, belum tentu responnya. Ya, kita kadang-kadang belum ada diagnosa yang jelas. Nggak masalah, kalau kita bisa berikan intervensi berdasarkan responnya. Kan diagnosa lama ya, kadang ada diagnosa banding, harus diagnosa Anda dan sebagainya. Baru muncul diagnosa yang tepat. Itu perlu waktu. Nah, maksudnya kalau dia baca nggak akan kasih intervensi adalah intervensi berdasarkan responnya, gejala yang muncul. Kemudian ini harus jelas, tepat, konsisten dan disepakati agar dapat dilakukan perbandingan yang valid sehingga tidak terjadi bias. Ini yang perlu kita teman-teman juga nih, kalau penelitian, TK, ini harus benar-benar mengidentifikasi respondennya. Kriteria sampel itu harus betul diperhatikan. Ya, memang ada kelemahannya. Semakin ketat kita kriteria sampel, semakin sulit mencari sampelnya. Karena semakin banyak kriterianya, tapi hasilnya mungkin semakin valid. Semakin longgar kita kriteria sampel, semakin mudah kita, semakin umum ya kriterianya, kemungkinan risiko biasnya semakin besar. Tapi semuanya bisa ada solusinya. Ya, ada solusinya sehingga Anda bisa teman-teman memastikan kalau hasil biasa adalah valid, bukan karena faktor lain. Dan pengaruhnya adalah benar-benar karena intervensi saya. Itu ada solusinya, ada caranya. Ya. Kemudian definisi kasus untuk surveillance dan investigasi outbreak kejadian wabah, gitu ya. Ada 3 kriteria epidemiologi, secara epidemiologis dilihat, secara klinis dan laboratorium. Jadi harus ada tiga komponen ini. Secara epidemiologis bagaimana, secara klinis yang dilihat, secara laboratorium juga apa saja yang dilihat, sehingga benar-benar objektif. Kriterianya apa saja bersifat objektif. Tidak hanya berdasarkan epidemiologis, tapi juga didukung oleh hasil laboratorium. Sehingga tidak ada meminimalkan bias tadi. Ya, ada kriteria epidemiologis apa saja? Intinya ada orang, tempat, waktu, ya.
Kemudian klinis gejalanya, ya misalkan penyakit pneumonia batuk dan sebagainya. Kemudian untuk laboratorium ini ada hasil dari lab yang utuh, hasil standar dan sebagainya, sehingga benar-benar objektif, ya. Nah, berarti sebagai populasi berisiko yang dipahami juga. Kalau di komunitas itu bisa kita mencari populasi berisiko, misalkan siapa, lansia, anak-anak, anak kecil, ibu hamil, ya. Itu mungkin bisa, kalau secara umum ya, kita bisa golongkan pada kelompok atau populasi berisiko. Kenapa? Karena secara sosial, secara biologis, secara lingkungan, secara fisik, golongan atau kelompok orang tersebut rentan terhadap penyakit. Misalkan lansia, ya pada saat pandemi kemarin kan benar-benar dilindungi, nggak boleh keluar rumah dan sebagainya. Nah, itu sangat melindungi karena memang sebagai kelompok yang berisiko. Ya, kalau berisiko di sini artinya lebih mudah terkena paparan penyakit. Misalkan penyakit polio ini ya, ya kita lihat untuk kita melakukan investigasi ya, umumnya menyerang anak usia kurang dari 15 tahun dan tidak pernah mendapatkan imunisasi polio, sehingga kita bisa menyampaikan bahwa kelompok yang berisiko adalah individu yang tidak pernah mendapatkan imunisasi polio dan usia kurang dari 15 tahun. Jadi kita benar-benar nanti mengelompokkan ini, ya, punya apa namanya dibilang dengan kelompok berisiko ada siapa saja berdasarkan hasil penelitian ya, gitu ya. Kelompok berisiko atau populasi berisiko juga sedimentasi berdasarkan demografi dan lingkungan. Ya. Ada pertanyaan ke sini? Ya, ini ya. Terakhir lagi ya. Terakhir ya. Jadi teman-teman apa namanya? Mungkin akan ada mata kuliah sebelumnya, topik sebelumnya tentang demografi ya. Ini akan bahas tentang seperti ini. Soalnya ya, video ini juga ada merupakan angka-angka yang biasa kita hitung dalam kerja epidemiologi, ya. Jadi ada kematian kasar, angka kematian ibu, anak dan bayi. Jadi itu benar-benar nanti menjadi data yang penting untuk pengambil kebijakan. Jadi kita angka kematian ibu masih tinggi berapa sekarang? Coba ada yang tahu nggak? Angka kematian ibu, angka kematian ibu itu adalah angka kematian ibu pada saat dia melahirkan, ya. Penyebab pentingnya adalah karena perdarahan itu masih tinggi. Ya dulu ada program program bidan desa, program apa pemberian vitamin ANC yang 3 kali dan sebagainya. Tapi sekarang masih termasuk yang tinggi Indonesia itu angka kematian ibu. Ya, ini dari 5 tahunnya, dari penelitian tadi, gitu ya. Sehingga ini menjadi dasar apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah menurunkan angka kematian. Kita harus paham definisinya, ya. Kematian perempuan yang mengandung atau menikah dalam 42 hari setelah akhir kehamilannya. Ya, dari neonatal, jumlah kematian bayi usia kurang lebih 28 hari pada periode tertentu, ya, per 1000 kelahiran hidup. Yaitu bayi pada anak yang usia kurang dari 10 tahun. Angka kematian ibu neonatal dan bayi sebagai indikator tingkat kesejahteraan suatu negara. Makanya Indonesia masih dibilangnya masih rendah karena masih tinggi angka kematian ini. Ya, dan bisa juga angka kematian spesifik. Ini misalkan berdasarkan umur, ras, jenis kelamin, pekerjaan, ya, penyakit tertentu. Ini juga bisa kita investigasi, bisa kita cari. Ya, yang lainnya ada prevalensi dan insiden. Prevalensi itu adalah proporsi orang yang berpenyakit dari suatu populasi pada periode tertentu. Ya, prevalensi menunjukkan masalah kesehatan pada kelompok tertentu atau penyakit. Kalau insiden adalah kasus baru. Jadi prevalensi itu yang sudah banyak di situ, ada insiden kasus baru. Prevalensi akan meningkat kalau insiden meningkat. Ya. Jadi dipahami itu ya, nanti akan ini hitungan-hitungan angka-angka yang muncul dari apa namanya epidemiologi, ya, hasil hitungan epidemiologi ya. Kemudian seperti rasio dan ya, ada rasio, ada rasio prevalensi, juga bagian-bagian dari hitungan epidemiologi. Silakan kalau teman-teman nanti senang, karena ini komunitas di mata kuliah
konsep kepala komponasi hanya pengantarnya. Silakan mempelajari lebih lanjut. Harapannya ini jadi stimulus teman-teman cari tahu lagi. Saya penasaran yang dimaksud dengan koordinasi itu apa. Gitu ya. Silakan nanti belajar lebih dalam lagi. Gitu ya. Ini ada hasil ya. Ini ya. Saya ambil dari luar ada namanya nurse epidemiologis tadi. Ini sudah banyak monitoring kita masih belum terlalu dikenal gitu ya. Saya kan dan kedokteran yang epidemiologis ini atau yang dari kesehatan masyarakat yang begini sudah pendampingan ini sudah Oh, sih masih muncul soalnya ya. Dan saya jadi dalam epidemiologis ini yang menginvestigasi tren dari satu grup atau agregat itu kelompok populasi ya, kemudian mempelajari bagaimana kejadian penyakit gitu ya, dan hasilnya informasi yang didapatkan itu bisa berupa data sensus, vital statistik ya, kemudian bisa juga berupa laporan hasil investigasi ya. Seperti ini, jadi silakan kalau teman-teman pengen lebih mempelajari lagi ya silakan ya, karena terbuka peluangnya masih lebar. Jadi tidak hanya lulus itu kerja di pendidikan, di rumah sakit dan sebagainya, bisa juga sebagai peneliti, khususnya kalau memang berminat untuk menjadi epidemiologi, jadi kita akan melanjutkan ke jenjang berikutnya ke dalam ilmu epidemiologi. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan atau ada yang mau disampaikan?